penelitian dan teknik pengambilan sampel. Teknik penelitian yang pertama yaitu observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, wawancara atau tanya jawab. Yang ketiga itu angket atau kuesioner. Yang keempat, dokumentasi berupa foto, video, dan dokumen. Yang kelima, tes, mengukur kemampuan hasil belajar. Selanjutnya itu teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama simple random sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling. Selanjutnya itu teknik pengambilan sampel non-probability sampling, ada purpose 5 sampling, convenience sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, proses, dan konteks. Teknik pengumpulan data yang bersifat naturalistik dan mendalam. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati perilaku, aktivitas, atau fenomena secara langsung di lapangan. Bisa berupa observasi partisipatif atau penelitian tercipta langsung atau non-partisipatif. Yang kedua, wawancara mendalam, yang dilakukan secara fleksibel dan terbuka untuk menggali pengalaman, pendapat, dan makna dari partisipan. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data melalui dokumentasi tertulis seperti foto, video, hasil lapangan, catatan lapangan, dan rekaman. Dan yang terakhir, fokus group discussion, diskusi grup terarah untuk menggali partisipatif kolektif atau perbedaan pendapat antara peserta. Dan yang terakhir ada studi kasus atau narasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang kedua, yaitu tentang teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pengukuran variabel yang menggunakan angka, instrumen baku, serta analisis statistik. Berikut teknik-teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner. Instrumen tertulis yang berisi pertanyaan terstruktur untuk mengukur variabel secara kuantitatif menggunakan skala Likert, rating scale, dan checklist. Yang kedua yaitu menggunakan tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau keterampilan secara objektif. Yang ketiga yaitu observasi terstruktur. Observasi berdasarkan lembar observasi yang sudah baku sehingga data dapat diolah secara statistik. Yang keempat yaitu dokumentasi berbasis data. Dengan mengambil data berupa angka atau catatan formal seperti nilai, kehadiran, statistik lembaga, laporan resmi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu survei, dengan mengumpulkan data dari sampel besar melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Fauzi Azhara akan melanjutkan materi mengenai teknik pengumpulan data penelitian gabungan yaitu mixed methods. Di mana yang pertama ini adalah sequential explanatory, di mana awalnya menggunakan kuesioner, tes atau survei, dilanjutkan wawancara atau observasi untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Yang kedua adalah sequential exploratory, di mana wawancara atau FGD dilakukan terlebih dahulu, hasilnya dijadikan dasar penyusunan instrumen kuantitatif seperti angket ataupun skala. Yang ketiga adalah concurrent triangulation, di mana observasi dan angket ini dilakukan secara bersamaan dan saling memvalidasi data. Lalu yang terakhir ada embedded methods, di mana satu metode utama ini dan metode lainnya digunakan sebagai pendukung. Contohnya, penelitian kuantitatif utama ditambah wawancara untuk bisa memperdalam dari metode tersebut. Baiklah, saya alihkan ke materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini merupakan menyeleksi data yang sangat urgent dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Nah, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan lebih mudah.
Nah, yang kedua yaitu ada penyajian data. Penyajian data ini merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Nah, prosesnya ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti. Nah, yang ketiga yaitu ada pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi. Dengan arti lain, peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, sedangkan menurut Spardley, analisis data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan berbagai teknik seperti dengan teknik analisis domain, teknik analisis taksonomi, teknik analisis komponensial, dan teknik analisis tema kultural. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data apa adanya sehingga pola, kecenderungan dan karakteristik data dapat dilihat secara jelas. Adapun yang kedua yaitu statistik inferensial. Nah, digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Yang ketiga yaitu analisis multivariat. Analisis ini digunakan ketika peneliti melibatkan banyak variabel yang perlu dianalisis secara bersamaan. Yang keempat yaitu pengujian instrumen. Sebelum data dianalisis lebih jauh, instrumen pengumpulan data seperti kuesioner harus diuji dulu kualitasnya. Yang kelima yaitu analisis deret waktu. Analisis deret waktu digunakan ketika data dikumpulkan berdasarkan urutan waktu, misalnya data bulanan, harian, maupun tahunan. Nah, yang terakhir yaitu pemodelan kuantitatif modern. Dalam perkembangan modern, analisis kuantitatif sering diperkuat dengan metode machine learning untuk menangani data besar dan prediksi kompleks. Baiklah, sekian materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data gabungan. Dalam prakteknya, analisis data gabungan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain, yang pertama itu ada analisis berurutan atau sequential analysis, yang mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pengumpulan dengan analisis data kualitatif untuk melengkapi atau menjelaskan data hasil kuantitatif. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis bersamaan atau concurrent analysis, yang mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan, kemudian hasilnya dibandingkan dan dipadukan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kaya. Yang ketiga, ada analisis terpadu, yang mana ini biasa disebut dengan embedded analysis, yang mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan atau berurutan dengan penekanan pada salah satu metode sebagai utama sedangkan metode lain sebagai pelengkap. Yang terakhir ada triangulasi, yang mana ini menggunakan kedua data untuk saling memvalidasi agar hasil peneliti lebih kuat.